saya Wendy Perdana Putra. Saya berkecimpung di bidang agribisnis dan kebetulan di bidang budidaya ikan, khususnya di ikan lele Sangkuriang. Baik, terima kasih Mas Wendy atas paparan slide-nya. Materinya sangat teknis dan sangat asik nih. Ya, betul. Dan sangat enak, terus terang. Ini mulai dari awal ya, pemilihan bibit, persiapan sampai dengan ke terakhir mengingatkan masalah pemasaran gitu. Bahkan ada tadi ke produk pengembangannya, turunannya gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Wendy dari teman-teman. Yang pertama nih, saya mau tanya nih, ini dari TYY gitu ya. Saya mau tanya, rumus pemberian pakan berdasarkan ukuran ikan gimana Mas? Oke. Jawab ya. Berdasarkan, jadi di pasaran itu biasanya kalau misalnya kita mulai di level budidaya pembesaran itu biasanya lele yang standar bisa masuk ke kolam adalah ukuran 7 sampai 8 cm. Artinya panjangnya 7 sampai 8 cm. Nah, itu pakannya ada macam-macam tahapan. Jadi kalau misalnya di level pembesaran itu hanya membutuhkan 3 tahapan pakan. Yaitu pakan, kalau misalnya kita sebut merek itu ada namanya 781-1, 781-2, dan 781 polos. Nah, ini bedanya apa? Bedanya adalah di bulirnya. Bulir dari si pelet itu sendiri. Kalau misalnya -1 itu artinya bulir lelenya itu bulir peletnya itu 1 mili. -2 itu 2 mili, yang polos itu 3 mili. Artinya yang mungkin ukuran pelet yang biasa ada di pasaran. Selain bulirnya 3 mili. Kalau misalnya yang 2 mili, yang 1 mili itu lebih kecil. Jadi kita sesuaikan sama mulut si ikan itu sendiri. Jadi mulut, jadi istilah kata, masa mulutnya kecil dikasih kita makan yang gede kan dia nggak akan masuk gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan dari ukuran si ikan gitu. Kalau misalnya biasanya sih kalau kebanyakan pembudidaya cuma pakai 2, -2 sama polos, sudah itu aja gitu, pakainya. Yang 2 mili sama yang 3 mili. Paling kayak gitu. Ya. Baik. Terima kasih Mas Wendy, jawabannya mudah-mudahan nih bisa memuaskan nih ke penanya Mbak Titi ya, TYY. Nah, kita lanjut ya, dari waktu ini cepat juga terus berjalan. Pertanyaan kedua nih Mas Wendy, dari Mas Rudi mungkin ya, Rudin 990. Nah, apakah ada komunitas yang sudah berjalan untuk jual beli dari bibit sampai dengan jual hasil panen? Ada, maksudnya kalau kita juga ada komunitas, dan kita sebenarnya komunitasnya apa ya, bisa dibilang antar lintas daerah ya. Nah, kita juga, karena saya kayak saya nih, saya adalah seorang pembenih yang memiliki komunitas pembenih dan pembesar. Jadi pembesar adalah petani binaan saya yang memang kita bina, istilahnya dari segi cara budidayanya, jangan sampai saya hanya menjual bibit ke petani pembesaran hanya dilepas aja. Kita kan yang namanya bisnis kan kalau bisa repeat order lah. Jadi kalau kita sudah kasih bibit, sebisa mungkin petani ini kita kawal sampai dia berhasil sampai dengan panen. Harapannya pada saat panen mendapatkan harga yang bagus, dia akan beli lagi bibit ke kita. Nah, itu ada komunitasnya, kita ada komunitasnya dari banyak sih, masih di Jabodetabek ya. Beberapa ada di Lampung, ada juga gitu. Komunitas ada, Pak? Ada komunitas ya? Ada. Siap. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih dari Mas TY nih, banyak bertanya rupanya. Nah, untuk pemula butuh berapa besar lahan dan berapa kolam nih kira-kira nih Mas Wendy? Untuk pemula gitu. Kalau untuk pemula, saya sih sarankan minimal 2 dengan ukuran diameter 2 atau diameter 3 ya. Kita standarnya pakai kolam bulat, diameter 2 atau diameter 3. Kenapa sih saya sarankan untuk 2? Karena tadi kan
kita sudah tahu kalau misalnya lele itu harus disortir, harus dipisahkan. Kalau misalnya kolamnya cuma satu, kita bingung mau memisahkan ke kolam yang mana lagi. Makanya butuh 2 kolam untuk memisahkan ikan yang kecil sama ikan yang sudah besar. Ikan yang memang pertumbuhannya lebih cepat sama pertumbuhannya bisa dibilang bukan nggak cepat ya, maksudnya standar lah. Ada yang lebih cepat, ada yang standar gitu. Paling gitu. 2 kolam cukup sih, dengan diameter 3 berarti kan kalau misalnya 2 kolam berarti kan 3 kali 6 cukup, 4 kali 6 cukup luasan. Oke, 6 meter ya persegi. Oke. Ya, Baik. Terima kasih Mas Andi. Mudah-mudahan di Mas TY jadi puas lah ya. Ini selanjutnya ada nih pertanyaan dari Mbak Deliana nih. Aduh, ini ibu kita nih. Mas Andi, dulu perlu waktu berapa lama untuk menemukan metode yang pas? Rata-rata berapa lama? nah, Waktu sampai panen gitu. kalau dibilang kegagalan, makanya tadi saya sih sebenarnya sedikit menceritakan kegagalan saya ya. Maksudnya dari kita seorang pemula yang memang haus akan informasi. Dulu saya awal haus akan informasi. Jadi semua metode saya coba dalam 1 tahun yang ujung-ujungnya tidak membawakan hasil apa-apa gitu. Istilahnya dari teknik-teknik yang saya jelaskan itu saya coba aplikasikan. Jadi bukan diaplikasikan, jadi kita campur jadi satu. Jadi yang green water system sama red water system dijadikan satu dengan harapan hasilnya bagus gitu kan. Tetapi justru malah berantakan karena setiap sistem memiliki tekniknya sendiri-sendiri, jadi nggak akan sama gitu kan. Makanya kalau dulu sih saya kalau saya pribadi butuh waktu 1 tahun sampai menemukan di tempat saya itu cocoknya teknik yang seperti ini. Jadi biasanya itu pembudidaya lele itu kadang-kadang jago kandang. Jadi istilahnya di tempat, misalnya saya bisa nih budidaya di tempat saya, belum tentu saya bisa mengaplikasikan di tempat yang lain gitu. Jadi sebenarnya untuk awal ya, makanya untuk yang ingin terjun di budidaya lele, walaupun memiliki lahan yang luas, walaupun memiliki dana yang berlebih, saya sarankan mulai dari 2 kolam dulu. Jadi anggaplah satu siklus budidaya itu juga nggak usah mikirin untung dulu. Jadi mikirkan dulu bagaimana kita paham betul budidayanya dulu. Jadi istilahnya nggak usah ngitung keuntungan kerugian dulu untuk awal. Jadi untuk melihat, saya sudah benar nih caranya seperti ini. Jadi nanti di situ akan ada perhitungan. Ternyata dari saya tebas 1.000 hasilnya segini. Ternyata sudah bagus. Baru kita step berikutnya baru kita memikirkan masalah keuntungan dari segi berapa biaya pakan yang harus dikeluarkan dan berapa panen yang harus kita dapatkan. Paling gitu. Siap Mas Andi. Waduh, jadi jangan susu ya. Jangan apa tuh? jangan kemaruk nih. Tapi itu dulu kira-kira dulu mulai di berapa ekor nih Mas Andi mulai? Aku dulu karena pemula dulu langsung bikin 20 kolam, Pak. Masya Allah. Berhasil ya? Gagal? Kenapa? 20 kolam itu sukses atau gimana? Iya, dulu setahun sih banyak gagal ya, Pak. Banyak gagal, banyak coba-cobanya. Ilmunya mahal banget nih. Oke, Mas Andi, seru nih, banyak pertanyaan, tapi kita mungkin batasi ya Mas waktunya, karena Mas Andi juga tadi cukup, saya nggak apa-apa Pak Yan. Di luar ya. Nggak apa-apa ya? Masih nanya, iya. Kita sampai betul. Jam 5.30 juga masih oke. Oke. Siapa Mas Andi nih? Kita nambahin nih. Kira-kira sampai dengan soalnya menjelang buka puasa ya. Iya, siap. Hari Kamis nih. Nah, kita lanjut ya pertanyaan lanjutnya. Nah, Mas Andi nih, ini dari Bu Ayu nih, Bu Ayu Hermanu nih. Saya tertarik sekali untuk membuat ternak lele. Bagusnya membuat kolam. Di awal itu berapa banyak, Pak? Nah, mungkin ini diulang kembali nih tadi. Ya, sebenarnya gitu Bu. Maksudnya untuk awal coba di 2 kolam dulu dengan kapasitas ya, standarnya kan
Kalau misalnya kita mau masuk ke level budidaya itu 1.000 ekor. Jadi kalau bisa bikin kolam, 2 kolam dengan masing-masing isinya 1.000 ekor. Kalau misalnya ukuran kotak itu bisa menggunakan 4x2. Jadi 4x2 kita bikin 2, atau kalau misalnya kolam bulat antara diameter 2 cukup diameter 2 atau diameter 3. Jadi kalau misalnya kotak 4x2 itu 2 buah, atau diameter 2 atau 3 itu 2 buah juga. Jadi 2 kolam dulu itu untuk skala belajar. Nanti selanjutnya kalau misalnya, Mas berhasil nih, aku mau langsung 10 kolam, monggo. Itu kan tinggal masalah pengalian aja. Kalau misalnya 2 kolam ini hasilnya sekian, oh berarti 4 kolam sekian, 6 kolam sekian, 8 kolam sekian, dan seterusnya. Ya, jelas nih. Itu tetap dengan terjun sendiri ya dulu ya pertama ya tadi. Oh iya Pak, harus paham betul. Nanti kalau misalnya nggak ngerti, karena karyawan juga kan istilahnya dia akan bekerja sesuai dengan instruksi kita. Kalau misalnya kita sendirinya juga nggak paham, ya susah juga, nanti karyawan juga nanti bisa jadi cuma disalah-salahkan doang. Kamu gimana sih jaga doang nggak bisa, nanti dibalikin sama karyawannya. Ya udah Bapak aja coba sini, bisa nggak? Takutnya gitu. Oke, siap. Kita lanjut ya. Ini dari Mak Adel lagi nih. Nih, lahan yang bagus itu seperti apa sih Mas syaratnya? Kalau di iklim panas, apakah ada cara atau catatan tersendiri? Sebenarnya lele itu lahan yang bagus itu adalah lahan yang di dataran rendah. Makanya kebanyakan lele itu kan yang paling besar itu adalah di wilayah Pantura ya Pak, di wilayah Pantura, karena itu kan panas banget. Makanya kalau misalnya dibilang, kalau saya posisinya di Bogor itu bagus atau enggak? Sebenarnya dibilang bagus iya, tapi tidak sebagus di dataran rendah, di daerah panas. Jadi kalau misalnya panennya akan lebih lama di dataran tinggi dibandingkan dataran rendah. Ibarat kata kayak kita lah, kalau misalnya kita di dataran tinggi, di kondisi dingin kan lebih banyak males-malesan ya Pak. Jadi istilahnya kalau lele sama aja, nafsu makannya juga nanti nggak secepat di dataran rendah. Nah, kedua adalah sumber air. Jangan sampai kita sudah bikin kolam tapi kita nggak tahu nih sumber airnya dari mana. Nah, sumber air yang bagus memang yang kalau di tempat saya memang kebetulan ada mata air, jadi itu nggak berhenti lah mata air. Jadi alhamdulillah sumber airnya bagus. Jadi dipastikan juga sumber airnya juga. Jangan sampai ada cerita di wilayah Pantura sampai dia zaman kita musim kemarau panjang, jadi air benar-benar nggak ada, dia sampai membeli air untuk budidaya. Itu kan bisa dibilang ya ada kos tambahan gitu, yang tadinya kita nggak perlu kos, tiba-tiba kita harus mengeluarkan kos, yaitu air gitu kan. Nah itu dia yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai sumber airnya itu kita nggak tahu dari mana. Yang ketiga itu, nah ini dia. Kalau misalnya sudah level, ini kan kita berbicara level skala rumahan, istilahnya 2 kolam cukup. Tapi kalau misalnya sudah minimal, istilahnya skala usaha itu minimal 10 kolam. Nah kalau saya sudah berbicara skala usaha, itu jangan sampai kita berdekatan dengan pemukiman lah, dengan pemukiman penduduk. Kenapa? Karena walaupun kita budidaya lele itu bersih, tetapi tetap ada yang namanya air itu menguap. Pada saat panas itu biasanya air itu menguap. Nah air itu menguap itu biasanya, sebenarnya sih kalau misalnya saya pribadi tidak akan, istilahnya aroma itu tidak akan mengganggu lah ya. Tapi kebanyakan biasalah, misalnya kanan kiri ada tetangga yang nggak suka atau apa, biasanya kan, wah ini istilahnya budidaya lele jadi bikin bau atau kayak gimana. Nah makanya jangan sampai kita istilahnya udah budidaya tapi jadi malah mengganggu tetangga lah. Jadi itu yang terakhir, kalaupun jauh dari pemukiman tapi bisa diakses oleh calon buyer kita, calon pembeli kita.
Maksudnya, oke Pak, kata Mas Wendy nggak boleh di pemukiman, terus budidaya di gunung sana gitu kan. Jadi kan susah juga nanti istilahnya pembeli kita juga mau ambil ikan kita juga bingung, jauh males. Jadi ya itu kalau bisa cari lokasi yang strategis, istilahnya dari pemukimannya juga jangan terlalu berdempetan, tapi bayar juga gampang gitu untuk mengakses, untuk melihat kolam kita itu lebih gampang. Artinya kan yang namanya pembeli istilahnya ngepul ya, istilahnya yang ngambilin ikan kita itu dia kan juga memperhitungkan ongkos untuk dia ambil kan. Jangan sampai nanti memberatkan dia, malah kita jadi susah untuk jual hasil panen kita gitu. Paling seperti itu. Nah, perhitungannya adalah 1.000 ekor itu akan menghasilkan kurang lebih 1 kintal, Pak. Nah, kalau misalnya untuk bibit 1.000 pola, 1.000 ekor. 1.000 ekor itu kan harganya, 1 ekornya 300. Cara yang sederhana adalah buang air, kita puasakan dulu, biasanya 1-2 hari,